Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di antara akhlak salafus soleh, ini enggak semua saya bacakan, beberapa aja saya bacakan. Di antara akhlak salafus soleh, ikhlas dalam ilmu dan amal, dan takut riya. Jadi betul-betul kita jaga nih amal kita, bagaimana supaya kita ikhlas. Jaga keikhlasan kita, jaga ikhlas. Jangan sampai kita riya. Sekarang kan enggak, amal-amal itu ditampakkan kepada manusia. Lihat ya, dengan apa? Media sosial. Sholatnya diunjukin, lagi umroh diunjukin. Misalnya lagi umroh nih, misalnya lagi tawaf, habis amalnya. Ditunjukkan pada manusia. Sekarang sudah semuanya begitu. Enggak orang awamnya, enggak pelajarnya, enggak ustadznya sama, sawaun alaihim. Ini akhlak yang jelek. Karena menampakkan kepada apa? Manusia. Kalau orang melakukan amal soleh, dia sembunyikan amal itu karena Allah. Bukan ditampakkan. Sekarang semua kegiatan ditampakkan. Kalau dia kayak ceramah begini, orang mau dengarkan, mau nulis, mengambil faedah, enggak ada masalah. Ini enggak sekarang. Semua dimasukkan di media sosial. Semuanya. Kalau antum masukkan di status antum Quran, hadis, nasihat, manfaat buat umat dibaca. Tapi gambar-gambar, foto-foto nggak ada manfaat sama sekali. Jadi kita jaga keikhlasan. Penting dalam semua amal ikhlas. Jangan semua ditampakkan kepada manusia. Jangan. Antum jaga keikhlasan. Amal antum tutup. Kan memang dalam banyak hadis kan disuruh untuk menutup amal-amal itu. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan Muslim, "Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyya al-khafi." Itu riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan khafi, tersembunyi dan beramal, enggak diperlihatkan pada manusia. Dan juga antum perhatikan ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi oleh pada hari kiamat, di antaranya Nabi sebutkan warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia sedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, bersembunyi. Sekarang diperlihatkan kepada manusia semua, nggak boleh. Jadi perhatikan tuh, jaga. Kemudian yang kedua, jujur dalam semua keadaan, jangan dusta, jangan bohong. Perhatikan ya, harus jujur kita. Antum perhatikan, antum sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, sudah belajar, jangan bohong. Sama siapa aja nggak boleh bohong. Karena Nabi menyuruh kita untuk jujur. Para nabi, para rasul semuanya jujur, gak ada yang bohong. Tidak ada. Dan Nabi menyuruh kita untuk berlaku jujur. Jangan bohong. Dan antum ajarkan anak antum jangan bohong. Hatta dia salah, akui kesalahannya. Jangan bohong. Jangan bohong. Karena bohong termasuk dosa besar. Bohong itu akan membawa kepada kejelekan. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albirr, wa innal birra yahdi ila jannah. Wa la yazaru rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuqtaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wal fujur yahdi ila an-nar. Wa la yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuqtaba indallahi kadzdzaba." Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang berlaku jujur sampai Allah tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan diri kalian dari dusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejelekan, keburukan, kejahatan, dan keburukan kejahatan akan membawa ke neraka. Dan tetaplah atau senantiasa seorang itu dusta atau bohong, maka Allah akan tulis dia termasuk tukang bohong. Jadi nggak boleh bohong. Coba deh antum sekarang, antum udah ikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi Salaf, jangan bohong. Ini kan banyak yang bohong sekarang ini, tukang bohong. Kalau ngomong dusta, cerita dusta, sama istrinya bohong, sama anaknya bohong, sama orang, apa manfaatnya antum? Gak ada manfaat, dosa besar. Bohong itu dosa besar, bohong dosa besar. Dan orang yang bohong nggak akan mengalami ketenangan. Kalau sidqu, as-sidqu apa? Tumanina. Wal kadzib riba. Jujur itu membawa ketenangan. Adapun dusta itu selalu dia enggak tenang. Syekhul Islam membawakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa banyak dibawakan oleh beliau tentang as-sidqu asasul hasanat wal kadzib asasus sayyiat. Udah dibawakan contoh-contohnya banyak. Bahwa jujur itu pokoknya semua kebaikan. Adapun dusta, bohong itu pokoknya semua kejelekan. Jadi antum jangan bohong, jangan. Janji juga tepati janji.
Ini banyak yang janjinya bohong. Apalagi kalau udah masalah apa? Utang, piutang. Allah musta'an. Tukang bohong. Gitu. Janji nggak ada. Antum janji ditanya mau dari kiamat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji karena janji akan ditanya oleh Allah. Janji itu akan ditanya oleh Allah. Ini banyak yang bohong. Janji seminggu utang bayar, nggak bayar juga. Sebulan nggak bayar. Ini bohong. Maka Nabi berlindung kepada Allah di akhir tasyahud itu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Karena orang kalau berutang, kata Nabi, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang berutang, kalau dia bicara bohong, kalau janji mesti janji. Dan nyata ternyata banyak yang udah ngaji begitu. Enggak orang awamnya, enggak pelajarnya, termasuk ustadznya juga. Udah janji enggak bayar. Berat tentu. Masalah utang berat. Kita enggak, Nabi aja enggak mau sholatkan orang apa? Orang yang berutang enggak mau sholatkan. 2 dinar. Tuh perhatikan. Ini akhlak yang jelek, akhlak yang jelek. Antum enggak bayar utang, berat di hari kiamat nanti. Makanya antum jangan berutang. Kecuali terpaksa utang, tapi harus bayar. Perhatikan tuh, ini akhlak salaf. Bayar. Kalau nggak mampu, antum jangan maksakan. Kan sekarang maksa. Mau beli motor, mau beli mobil, mau beli barang-barang mewah, utang semuanya. Sekarang semuanya utang. Hatta pakaian utang, hatta gamis ngutang. Ya Allah, gak nikmat antum hidup seperti itu. Jangan, kalau mampu beli, nggak mampu sabar. Tapi utang wajib bayar. Tulis tuh nanti di rumah, utang wajib bayar. Tulis tuh. Ya. Nanti setelah pulang dari sini bayar utang antum. Yang perlu dijual, jual untuk bayar utang. Ini akhlak yang nggak baik, utang nggak bayar. Antum berat di hari kiamat nanti. Berat di hari kiamat. Masalah utang ini berat. Hatta orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali apa? Utang, kata Nabi. Hadis sahih Muslim. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin ila dain. Diampunkan semua orang yang mati syahid kecuali satu, utang. Enggak diampunkan dosanya. Berat itu dari kiamat. Dan ruh seorang mukmin belum bisa dia menuju tempatnya sampai dibayarkan utangnya. Kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda. Ruh seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dibayarkan. Jadi kalau udah dibayarkan baru. Makanya Nabi nggak mau sholat kan orang yang utang. Makanya jangan kita muda-muda dalam berutang. Kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakuti diri kalian sesudah aman. Dengan apa ya Rasulullah menakuti diri kalian? Menakuti diri kami dengan apa ya Rasulullah? Biddain, dengan utang. Artinya orang kalau udah utang itu dia akan berat di dunia, berat di hari kiamat, berat dia. Maka antum jangan bayarkan utang itu. Ini masalah janji nggak tepat, ngomong dusta. Ini banyak yang seperti ini. Ini kalau begini, sifat siapa sih yang begini nih? Siapa apa? Sifat orang munafik, kata Nabi. Ciri munafik, kata Nabi, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Orang munafik kalau dia bicara dusta, bohong. Kalau janji menjanji. Kalau dia diberikan amanah, khianat. Ini lagi kalau saya bicara soal amanah, banyak lagi nih masalahnya. Amanah banyak yang khianat ini. Apalagi kalau sudah bicara soal utang, soal uang, banyak nggak amanah. Ini fitnah, ini masalah uang, ini fitnah. Banyak yang nggak amanah. Maka antum hati-hati. Ini saya bicara benar, antum perhatikan, jangan dianggap gampang. Masalah uang, makanya saya larang tentang donasi, kumpul donasi. Karena itu banyak yang khianat, banyak malingnya di situ, dan banyak antum terpakai uang orang, berat di hari kiamat nanti. 1 rupiah aja bisa jadi masuk neraka dengan sebab itu. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru. Setiap jiwa, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lipat bagi dia.